Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di minggu yang lalu. Cuma sebelum kita lanjut ke materi minggu lalu, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Gaza. Pada Gaza, silahkan ke depan. Stand up, please. Stand up full character. Sit down, please. Anak-anak, kita hari ini akan belajar membangun model AI. Tapi khususnya nanti kita akan mencari sampah-sampah secara tidak langsung yang ada di sekitar sekolah kita gitu. Nah, nanti kita ngapain aja, nanti akan Bapak jelaskan. Sebelum itu Bapak mau ngebagiin lembar kerja dulu. Nanti silakan dicek masing-masing, ditulis namanya. Nanti sesuai arahan Bapak baru diisi. Paham? Ya, paham. Nih, bisa nggak sih sebenarnya sampah itu sebanyak sampah, tumpukan sampah? Kalian pernah lihat tumpukan sampah kan ya? Nah, bisa nggak sih sebenarnya sampah yang banyak itu dibantu sama komputer buat mengklasifikasikan, membedakan antara sampah plastik, sampah organik, dan seterusnya. Bisa nggak kira-kira? Coba ada yang mau angkat tangan jawab. Oke, Gia, silakan jawab. Yang saya tahu sih bisa, Pak. Tapi untuk caranya saya kurang tahu. Tapi saya sering lihat di sosmed kalau pakai AI atau robot itu bisa, Pak. Oke. Maaf Pak, kayaknya nggak bisa deh Pak. Soalnya kan robot nggak bisa berpikir Pak. Tapi Pak, menurut saya menggunakan komputer itu sangat mungkin untuk memilah ribuan sampah ini dengan cepat. Terutama menggunakan artificial intelligence dan computer vision, kita bisa menggunakan kamera dan sensor untuk memilah berbagai ribuan jenis sampah sesuai materialnya, seperti logam, plastik, kertas gitu-gitu. Ditambah juga sesuai sistem yang telah kita buat oleh komputer tersebut bisa menggunakan robotik ataupun lengan robot untuk memilah sampahnya secara cepat. Dengan cara itu bisa lebih konsisten, efisien, dan jauh lebih baik daripada manual dengan manusia. Oke, tadi ada sedikit perbedaan pendapat sebenarnya gitu ya antara Gia sama Akram gitu kan. Nah, itu sebenarnya nggak ada yang salah jawabannya. Cuman tadi jawaban tadi itu udah dilengkapi sama Eko sebenarnya gitu. Jadi makanya kenapa kita belajar hari ini, belajar ngelatih AI, fungsinya adalah buat gimana caranya si AI ini kita latih biar bisa seperti apa yang tadi dijelaskan sama Eko sama Gia gitu. Jadi Akram sebenarnya nggak salah. Benar secara logika nih ya. Bisa nggak sih si robot itu tiba-tiba milih sampah gitu? Bisa nggak? Nggak bisa kan sebenarnya gitu. Nah, tapi harus ada yang latih ya kan? Nah, kita hari ini akan belajar itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi utamanya. Cuma sebelum itu Bapak akan menjelaskan sistem yang Bapak buat, sistem pembelajaran pilah sampah digital gitu. Nanti tolong kelompok A ini nanti tolong cari yang plastik, oke? Kelompok B nanti tolong cari yang kertas. Kelompok C nanti cari yang organik, kelompok D cari yang residu. Oke? Sampai sini paham kan? Paham.
Oke, tadi masing-masing kelompok kan udah ngumpulin label ya masing-masing ya. Seringkali kita kan akhir-akhir ini dibantu sama AI ya kan? Termasuk kita belajar, pasti kalian udah mulai belajar dibantu sama AI ya kan? Ya kan? Nah, tapi di sini AI itu bisa salah gitu. Termasuk tadi klasifikasi foto, khususnya klasifikasi foto. Kenapa bisa salah tadi? Udah dijelasin sama teman-teman kalian tadi bertiga. Terus ada data yang gak seimbang, ada optik yang mirip gitu. Kenapa ini bisa dikembangkan gitu? Ini salah satu misalnya nanti datanya udah lengkap nih. Kalian punya kelompok kalian nanti laporan ke bapak, saya punya data fotonya 100 dari plastik, terus organik, terus residu, terus satu lagi kertas gitu, udah 100. Nah itu data itu bisa dipakai sama lab school. Buat apa? Buat nanti misalnya ada tim bank sampah mau ngelola sampah, tinggal ngebuka aplikasi kita aja ya kan, tinggal diklik ini tuh apa, pindahin. Jadi gimana cara belajar AI? Memahami dari data yang sudah diberikan sama siapa yang ngasih data? Manusia gitu. Jadi kalau manusianya nggak ngasih data, kira-kira bisa pinter nggak tuh si AI? Enggak. Sambil mengisi LK-nya, nggak apa-apa diisi aja, sambil diisi. Terus nanti di akhir itu ada refleksi gitu. Pak, sebelum kalian mengisi refleksi, terakhir dari Bapak ini, AI itu bukan sulap gitu, bukan juga sihir gitu kan. Nah jadi AI itu tergantung dari data apa yang sudah kita siapin gitu. Nah, kalian udah ngisi refleksi semua kan ya? Oke, di sini Bapak akan menginformasikan gimana sih penilaian kita hari ini. Yang pertama tadi pretesi pilah tuh nanti akan masuk penilaian juga. Terus tadi kalian observasi di lingkungan luar, nyari sampah, foto sampah itu juga masuk nilai. Sama yang terakhir tadi LK-nya nanti Bapak akan cek, itu juga dinilai. Jadi dari situ penilaian kita hari ini. Kemudian yang terakhir Bapak punya pesan gitu ya. Karena kita sudah belajar ngelatih si AI, jadi jangan sampai lupa kalau AI itu sebenarnya nggak serta-merta dia pinter gitu ya. Tadi di sini tuh jelas tuh ya, AI itu bukan sulap gitu, yang tiba-tiba dia bisa ngebantu pekerjaan kita menjadi lebih mudah gitu. Nggak seperti itu. Jadi AI itu sebenarnya dilatih gitu. Kenapa sekarang semakin canggih? Karena yang ngelatih itu datanya semakin banyak. Intinya itu. Sampai sini paham ya? Oke. Karena kalau sudah paham, mari kita sama-sama mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah.